ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan sangat berpengalaman di bidangnya. Beliau adalah seorang dokter psikiatri di Rumah Sakit Nasional Cipto Mangunkusumo sejak Oktober 2019 yang menggandeng segudang prestasi di antaranya pada tahun 2017 Young Fellowship Program WPA 17 World Congress of Psychiatry di Jerman. Lalu ada Award Leadership dan Professional Development for Young Psychiatrists di Indonesia tahun 2018 dan masih banyak yang lainnya. Narasumber kita akan memaparkan materi selama 40 menit, lalu akan dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi dengan peserta selama 60 menit yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Dr. Gina Anindya Jati, waktu kami persilakan, Dokter. Terima kasih banyak Mbak Kinanti, terima kasih juga banyak tadi Mbak Lili dan juga Mbak Ratna Dewi dari PJS Jakarta atas kesempatan yang diberikan pada kami dari KSM Kesehatan Jiwa atau Departemen Psikiatri RSCM FKUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian pada kegiatan kita pada siang hari ini. Kalau di Jakarta kebetulan hujan yang cukup merata ya, jadi mudah-mudahan sinyal juga mendukung untuk kita bisa mengikuti kegiatan menambah ilmu bersama-sama pada siang hari ini. Tadi juga kalau lihat di kolom chat pesertanya ada dari daerah-daerah yang lumayan-lumayan juga ya. Tadi ada yang dari Serang, kemudian ada yang dari mana lagi nih tadi? Jauh-jauh juga ada, ada yang di Ciracas juga ada, dari Gorontalo juga tadi ada juga. Jadi mudah-mudahan sih dengan pertemuan-pertemuan daring seperti ini, walaupun kita nggak bisa ketemu secara fisik gitu ya, tapi justru lebih memperluas akses kita terhadap informasi. Jadi yang belajar bukan cuma yang di kota-kota besar aja misalnya atau terpusat di Pulau Jawa aja, tapi kita semua bisa sama-sama belajar dan bertukar pengalaman gitu ya. Nah, hari ini topiknya sangat-sangat menarik yang akan kita bahas berdasarkan masukan-masukan dan permintaan dari rekan-rekan PJS Jakarta nih ya gitu, katanya kalau di komunitas gitu banyak diskusi-diskusi yang sudah membahas tentang hal ini gitu, tapi begitu nyampe misalnya waktu konsultasi dengan dokternya gitu ya, atau berhadapan dengan tenaga kesehatan, isu tentang seksual, dalam hal ini khususnya tentang hiperseksualitas, itu justru nggak muncul gitu, ragu-ragu, ini diomongin apa enggak ya, dibahas apa enggak ya, ini sebenarnya perlu apa enggak ya gitu. Nah, pada pertemuan kita siang hari ini, kita akan coba memahami lebih dalam tentang hiperseksualitas itu dan juga sama-sama berusaha mengikis stigma yang ada terkait dengan hiperseksualitas, karena harapannya kalau kita kenal kan kita jadi sayang gitu ya. Kalau kita tahu apa itu hiperseksualitas, kita jadi bisa melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya gitu. Saya akan membagi layar supaya bisa kita pelajari sama-sama. Oke, ini udah kelihatan ya. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman klinis ya dari beberapa tahun terakhir ini berpraktek, saya ada beberapa kasus yang gambarannya kurang lebih serupa gitu. Ini kalau diceritakan gitu ya, ada pengalaman-pengalaman yang kurang lebih kalau dirangkum itu seperti ini. Ada yang kasus yang ilustrasi pertama adalah ada pasien yang kemudian cerita gitu ya, dokter kemarin itu saya berantem sama pasangan saya gitu. Masa pas berantem kemarin itu saya dibilang sama pasangan saya tuh hiper gitu. Oh ya, saya minta coba ceritakan gitu kan, ada apa gitu. Terus dia bilang, iya gara-garanya itu kita berantem tuh gara-gara saya cemburu ngelihat dia melakukan masturbasi. Saya bilang dong dok sama dia, kan ada saya, ngapain kamu main sendiri gitu, kamu nggak nganggap saya, kamu nggak ngehargain saya gitu ya. Terus dia bilang, padahal ya dok ya, saya itu kapan aja dia ajak juga saya mau gitu. Bahkan kalau misalnya saya lagi mood swing, dokter tahu kan saya kalau lagi mood swing gimana, betapa saya kepengen untuk terus-terusan melakukan hubungan seksual gitu. Nah itu juga saya nggak pernah loh dok nyari yang lain, saya cuma ngomong sama dia doang, saya cuma minta sama dia doang, mau sehari berapa kali, ayo aja gitu. Tapi tega-teganya pasangan saya tuh bilang saya hiper, udah gitu pas dia lagi kepengen, bukannya dia nyari saya, malah dia main sendiri gitu. Itu jenis kasus yang pertama.
Kemudian ada jenis kasus yang kedua nih, yang datang untuk berkonsultasi gitu ya. Beberapa di antaranya adalah pasangan-pasangan yang belum lama bersama gitu. Mereka tanya gitu, dok kayaknya nih suami saya hiper deh gitu. Apa yang membuat Anda berpikir sampai ke arah sana gitu? Apa yang Anda amati gitu? Iya dok, soalnya tiap hari minta untuk berhubungan seksual. Masa tiap hari sih dok? Normalnya kan nggak gitu ya gitu. Masa orang berhubungan seksual tiap hari ya, pengantin baru sih pengantin baru gitu, tapi nggak tiap hari juga kali. Hiper kan ya dok ya kalau misalnya kayak gitu. Nah dari kedua ilustrasi kasus ini saja kita kemudian bisa melihat bahwa pandangan orang tentang hiperseksual itu macam-macam gitu ya. Ada yang berhubungan seksual setiap hari itu dianggap sudah berlebihan. Ada yang juga tadi kapanpun gitu ya, kayaknya nih pasangan saya ini ada hasratnya terus deh untuk melakukan hubungan seksual. Jadi bukan cuma setiap hari, tapi dalam waktu tertentu mungkin bisa beberapa kali gitu. Nah, ini yang kita mau bahas pada siang hari ini, bagaimana kita memahami hiperseksualitas, kita membongkar stigma yang ada di sekitaran hiperseksualitas ini, dan kita bersama-sama mencoba untuk mencari solusi. Apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita menduga diri kita sendiri ada keluhan seperti itu, atau mungkin kita mendampingi orang yang punya keluhan yang serupa dengan dua ilustrasi kasus di atas tadi. Nah, apa saja rincian yang akan kita bahas hari ini supaya kita bisa punya pemahaman yang mendalam tentang hiperseksualitas dan membongkar stigmanya, maka kita perlu memahami yang dasarnya dulu. Kita akan mulai belajar dari mengenal apa sih itu psikoseksualitas. Nanti dari konsep psikoseksualitas ini, kita akan melihat yang namanya hiperseksual tuh kayak apa sih, dan apa dampaknya terhadap kehidupan seseorang. Setelah kita memahami dampaknya pada kehidupan, maka kita juga akan belajar lebih lanjut tentang upaya atau cara-cara yang bisa kita lakukan dalam mengelola hiperseksualitas itu sendiri. Nah, kita masuk dulu ke bagian pertama dari pembelajaran kita siang hari ini. Dan kalau kita ngomongin hiperseksualitas, itu tadi yang kita tangkap, oh ada kata hiper, berlebihan gitu ya, sama seksualitasnya. Tapi seksualitas itu tuh sebenarnya apa sih gitu? Apakah memang hanya tentang hubungan seksnya saja? Apakah hanya tentang perilaku seks saja? Apakah hanya bicara soal sanggama? Sebetulnya ketika kita bicara tentang seksualitas, seksualitas itu satu konsep yang sangat-sangat besar ya. Seksualitas seseorang itu ditentukan oleh anatomi ya. Anatomi itu maksudnya bentuk fisik. Kemudian ditentukan juga oleh fisiologi. Fisiologi ini artinya fungsi fisiknya. Kemudian ditentukan juga oleh budaya sekitar, ditentukan oleh relasi seseorang dengan orang lain, dan juga dipengaruhi oleh pengalaman perkembangan selama siklus kehidupan seseorang. Jadi kalau kita bicara tentang seksualitas, itu sebenarnya bukan cuma soal kelamin dengan kelamin, bukan cuma soal bagaimana memuaskan pasangan secara biologis saja, misalnya gitu, atau memuaskan diri kita secara biologis saja. Enggak, karena ada banyak aspek yang kemudian membentuk konsep seksualitas ini. Mulai dari bentuk fisik, dari fungsi fisik, budaya, hubungan dengan orang lain, dan juga pengalaman kita sendiri selama kehidupan. Pengalaman tuh maksudnya gimana? Dari kita kecil sampai dengan sekarang, pengalaman kita kan banyak ya. Dari kecil misalnya kita pengalaman kita tentang seksualitas itu mungkin diawali dengan bagaimana orang tua kita membantu untuk membersihkan area kelamin kita, membantu untuk mengenalkan pada kita bagian-bagian tubuh yang ada pada diri kita. Kemudian proses pembelajaran di sekolah, proses pembelajaran di kalangan pertemanan, gitu ya, yang mana kita jadi dapat info, oh organ ini namanya ini, oh organ ini fungsinya begini, kalau di sekolah kan gitu ya. Terus kemudian di sekolah juga selain belajar organ-organnya, kan kita belajar juga tentang nilai-nilai budaya, mungkin juga diajarkan nilai-nilai keagamaan tertentu, yang semua ada kaitannya dengan pembentukan konsep seksualitas pada diri seseorang. Nah, seksualitas ini sendiri kemudian yang paling sering diasosiasikan adalah selain tadi bicara tentang hubungan sanggama, seksualitas ini juga gampangnya yang kita tangkap adalah bagaimana ketertarikan seseorang
ya secara seksual pada orang lain. Dan kemudian adanya nafsu atau hasrat untuk hasrat seksual dan juga perasaan cinta. Yang ketiganya ini diasosiasikan dengan perasaan bahagia yang intim. Jadi pada umumnya seksualitas ini dikaitkan dengan relasi yang intimate atau hubungan yang intim, hubungan yang dekat, hubungan yang udah nggak ada yang ditutup-tutupi lagi gitu ya, sehingga bisa membuat seseorang tuh tertarik secara seksual, punya hasrat seksual dengan orang tersebut dan merasakan cinta gitu. Tapi makin bergesernya zaman, makin berkembangnya zaman, konsep-konsep ini juga terus berubah gitu, mencari bentuk yang paling pas dengan kondisi masyarakat pada saat ini gitu ya. Nah, kalau seksualitas itu tadi banyak faktor-faktor yang menentukannya, maka psikoseksualitas ini adalah sebenarnya bagian dari seksualitas. Jadi psikoseksualitas ini adalah aspek psikologisnya, aspek mentalnya dari seksualitas itu sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang, meskipun kita bicara tentang aspek psikologis, sebetulnya aspek psikologis ini nggak lepas juga dari faktor-faktor biologisnya. Jadi tetap ada sebagian faktor anatomi dan fisiologi yang ikut di dalam psikoseksualitas. Nah, faktor-faktor psikoseksual ini tadi kan merupakan bagian dari seksualitas yang kemudian ketika orang udah mengenal seksualitas dirinya, kemudian ini akan ikut terbawa dalam perkembangan dan fungsi kepribadian seseorang. Sehingga dia nanti akan menentukan, saya akan tampil seperti apa, identitas seksual saya apa, dengan segala macam orientasi seksual dan pilihan-pilihan perilaku seksualnya. Nah, di dalam psikoseksualitas sendiri itu bergantung pada 4 faktor psikoseksual yang memiliki dampak pada kepribadian, perkembangan, dan fungsinya. Tadi kurang lebih sebagian sudah disebutkan ya. Kita bicara tentang identitas seksual seseorang. Bagaimana seseorang itu mengidentifikasi dirinya secara seksual. Kemudian ada yang namanya identitas gender. Ini bagaimana seseorang memposisikan dirinya atau menempatkan dirinya di masyarakat itu sebagai gender tertentu gitu ya. Kalau dulu mungkin kita hanya kenal lelaki dan perempuan dalam kapasitas gender yang feminin dan maskulin, tapi kalau sekarang gender itu juga banyak. Begitupun dengan identitas seksual. Identitas seksual ini sekarang sangat-sangat banyak gitu ya perkembangannya. Terus ada istilah baru, terus ada kosakata-kosakata yang baru yang kami pun di tenaga kesehatan harus terus belajar tentang identitas seksual dan identitas gender ini. Bedanya apa identitas seksual dengan identitas gender? Kalau identitas gender adalah pilihan identitas seseorang untuk berperan di masyarakat sebagai tadi apakah peran maskulin, peran feminin, atau peran-peran di antaranya gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada feminin dan maskulin saja. Atau kita kenal ya kalau di Indonesia gampangnya peran laki-laki dan peran perempuan saja gitu. Tapi ada banyak peran di antaranya yang juga bisa diambil oleh seseorang. Dan identitas gender ini sangat dipengaruhi oleh konstruksi di masyarakat gitu ya. Jadi ada norma-norma tertentu yang dianggap stereotip atau dianggap khas gitu. Kalau laki itu mesti begini, kalau perempuan tuh mesti begini gitu. Secara peran di masyarakat. Tapi kalau identitas seksual, ini identitas seksual berkaitan dengan faktor anatomi, fisiologi, dan fungsi biologis seseorang gitu sebenarnya. Jadi identitas seksual itu sesuatu yang kalau misalnya kita runut itu sampai ada di dalam materi genetik kita. Jadi udah kecatat di situ identitas seksualnya itu seperti apa. Apakah identitas seksual sebagai laki-laki atau identitas seksual sebagai perempuan misalnya, dan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis. Jadi memang kondisi alat kelaminnya menggambarkan laki-laki atau perempuan, kondisi organ-organ reproduksinya menggambarkan laki-laki atau perempuan seperti itu. Dan selain identitas seksual maupun identitas gender, 2 faktor lainnya adalah orientasi seksual dan juga perilaku seksual. Nah, orientasi seksual serta perilaku seksual ini adalah 2 hal yang berbeda. Bisa jadi mereka saling selaras, bisa juga tidak selaras. Dalam artian, orientasi seksual ini biasanya yang kita kenal dengan gampangnya ya, kita punya 2 kutub gitu kan, kutub heteroseksual dan kutub homoseksual. Tapi secara ilmiah juga diketahui bahwa orang itu di tengah-tengah sebenarnya. Ada kecenderungan untuk menyukai yang
lawan jenis, tapi kita juga punya kecenderungan untuk menyukai yang sesama jenis gitu. Nah, orientasi seksual ini adalah bagaimana seseorang merasa tertarik secara seksual dengan orang lain. Apakah orang itu sesama jenis dengan dirinya atau berbeda jenis kelamin dengan dirinya. Tapi orang yang punya orientasi seksual tertentu belum tentu perilaku seksualnya itu sesuai dengan orientasi seksualnya. Misalnya, katakanlah orang yang heteroseksual. Jadi ada laki-laki dengan perempuan gitu ya. Dia orientasinya heteroseksual, dia merasa lebih cenderung tertarik dengan perempuan. Gitu. Si laki-laki ini merasa lebih cenderung tertarik dengan perempuan. Tapi pada aktivitas seksualnya, misalnya yang seperti fenomena yang sering terjadi di asrama atau di tempat-tempat yang tinggal bersama dan kemudian semuanya itu jenis kelaminnya sama, kayak juga di penjara gitu misalnya ya, perilaku seksualnya bisa saja dilakukan dengan sesama jenis. Tapi belum tentu orientasi seksualnya juga sesama jenis. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Orientasi seksual itu dilihat dari apa sih yang bikin seseorang itu merasa tertarik pada sesuatu, dan kalau perilaku seksual itu bagaimana ketertarikan itu kemudian dilampiaskan atau diekspresikan. Apakah dikerjakan dengan yang berbeda jenis kelamin atau yang dengan sama jenis kelaminnya. Di dalam kita membicarakan psikoseksualitas ini, kita tidak membicarakan benar salah, karena semua orang punya identitasnya masing-masing, semua orang punya kecenderungannya masing-masing, semua orang punya kebutuhan dan caranya sendiri dalam mengekspresikan. Yang nanti kita akan telusuri lebih lanjut adalah yang berkaitan dengan hiperseksualitas itu sendiri, terlepas dari apapun orientasi seksualnya, identitas gendernya, identitas seksualnya, dan kita hanya fokus di hiperseksualitas dalam arti perilaku seksualnya saja. Nah, perilaku seksual ini sendiri melibatkan sistem saraf pusat. Sering tuh ada pertanyaan gitu ya, dan ada ungkapan-ungkapan juga di masyarakat gitu bahwa yang namanya organ seks itu hanya melibatkan alat kelamin saja. Padahal alat kelamin itu tidak bisa berfungsi tanpa adanya kerja dari otak ya. Jadi alat kelamin itu nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau otak tuh tidak kasih sinyal. Kalau otak tidak bilang bahwa, hey kamu ini ada rangsangan gitu, sehingga kamu perlu bereaksi terhadap rangsangan tersebut gitu. Kalau otak nggak kasih perintah, maka respon seksual tidak akan ada, maka perilaku seksual juga tidak akan ada. Di mana perintah-perintah itu dikirimkan? Jadi ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu yang ditangkap oleh otak itu sebagai sebuah stimulus atau rangsangan seksual, maka rangsangan ini akan diterjemahkan oleh otak. Dan kemudian terjemahan itu akan dikirimkan kembali sebagai sinyal untuk mendorong munculnya hasrat seksual dalam diri seseorang, dan kemudian mengaktifasi sistem atau memicu aktifnya sistem-sistem di otak, sirkuit-sirkuit di otak yang mengendalikan perilaku seksual seseorang. Nah, ini adalah sekilas gambaran bagaimana kemudian seseorang bisa menjadi hiperseksual. Ya, jadi pada bagian otak tertentu, ini di otak bagian depan, agak tengah posisinya, gitu ya. Ketika dia menangkap sinyal-sinyal itu, ada area-area tertentu, yaitu di substansia nigra. Itu dia kalau di sini kebablasan sinyalnya dikirim, maka perilaku seksual itu menjadi berlebihan gitu ya. Nah, biasanya orang melakukan perilaku yang berlebihan itu kan kalau mendapat kesenangan dari perilaku tersebut. Secara alaminya, seks itu mendatangkan kesenangan bagi manusia, bagi orang gitu ya, sehingga cenderung akan mencari lagi, dan mencari lagi. Nah, ketika kemudian sinyal yang dikirimkan ini berlebihan, terjadilah perilaku seksual yang berlebihan juga gitu ya. Kalau sampai sangat berlebihan, sangat mengganggu, waktu kita habis hanya untuk itu saja, mungkin masuk ke dalam kategori nanti adiksi seksual atau kecanduan seks seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita ingat lagi tadi dua ilustrasi kasus yang ada di depan, bagaimana sih kita tahu apakah perilaku seksual saya ini masih bagian dari perilaku seksual yang normal
Atau perilaku seksual saya sudah bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang dianggap hiper atau berlebihan. Patokan sederhananya adalah kita bisa menganggap sebuah perilaku itu normal kalau apa yang kita lakukan, aktivitas seks yang kita kerjakan, itu memberikan kepuasan pada diri kita sendiri dan juga pada pasangan. Ya, tanpa disertai perasaan yang tidak nyaman. Gitu ya. Perasaan yang tidak nyaman baik pada diri kita maupun juga pada orang lain yang terlibat di dalam hubungan seksual tersebut. Tapi kalau kemudian perilaku seksual kita itu membawa kepuasan tapi hanya pada satu pihak saja, kemudian diikuti dengan rasa-rasa yang tidak nyaman, kemudian juga mengganggu aktivitas sehari-hari, waktunya habis hanya untuk memikirkan tentang seks saja, waktunya habis hanya dipakai untuk melakukan aktivitas seksual saja, inilah yang kemudian kita sebut sebagai hiperseksual. Karena berarti fungsi yang lain-lain sudah terganggu. Mungkin pekerjaan terganggu, mungkin kegiatan pendidikan terganggu, gitu ya. Dan bukan cuma kegiatan harian saja yang terganggu, tapi juga orang lain bisa merasa terganggu karena hal ini. Karena perilaku yang hiperseksual ini sifatnya merugikan. Jadi bisa jadi pasangan dirugikan, bisa jadi orang-orang di sekitar kita dirugikan, atau kerugian finansial misalnya ya, karena kita merasa harus terus menyalurkan hasrat seks itu sampai kemudian menghabiskan banyak sumber daya, bisa uang, sampai berhutang, dan lain sebagainya untuk melakukan aktivitas-aktivitas seksual. Dan orang yang perilaku seksualnya ini berlebihan, sangat rentan untuk melakukan perilaku seksual yang tidak aman. Orang yang perilaku seksnya juga berlebihan sangat rentan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ilegal sifatnya. Sehingga merugikan bukan cuma rugi waktu, tapi bisa juga rugi uang, bisa juga rugi dalam artian terlibat masalah hukum karena perilaku seks yang tidak bisa dikendalikan ini. Nah, kenapa sih normal sama yang hiperseksual itu batasannya kok nggak tegas gitu ya? Ada di mana gitu? Yang ini boleh, yang itu yang enggak gitu misalnya. Nah, karena seiring dengan perubahan zaman juga, seiring dengan perubahan kesepakatan di masyarakat atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, sebenarnya apa yang dianggap normal atau tidak itu dapat berubah dan bervariasi, tergantung dari masa dan budaya yang berlaku pada saat itu di tempat yang tertentu juga. Sehingga patokan yang paling gampangnya tadi, sesuatu itu disebut berlebihan ketika sudah mengganggu fungsi harian, membuat seseorang tidak bisa menyelesaikan apa yang dia harus selesaikan karena waktunya tersita hanya melulu untuk seks, dan sifatnya merugikan, gitu ya. Tadi kan sempat dibahas juga nih, merugikannya itu karena merugikannya bisa merugikan diri sendiri, bisa juga merugikan orang lain. Ketika seseorang itu memiliki perilaku seksual yang berlebihan, ternyata motivasinya bukan cuma pelampiasan ketertarikan seksual saja, tapi aktivitas seksual ini bisa jadi menjadi simbol atau menjadi cara seseorang untuk memenuhi kebutuhan non-seksualnya, seperti misalnya ketergantungan pada orang lain, seperti misalnya agresi ya, atau rasa marah pada orang lain. Aktivitas seksual juga menjadi simbol untuk kekuatan. Jadi karena saya lebih kuat dari kamu, kamu harus nurut sama saya untuk mengikuti segala kemauan seksual saya, misalnya seperti itu. Dan juga aktivitas seksual ini menjadi simbol untuk status. Gitu. Jadi dilakukan demi status. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa yang namanya ngomongin masalah seksual itu nggak cuma terbatas kelamin sama kelamin aja, tapi urusannya tuh banyak banget, motifnya banyak banget, dan motif-motif ini bisa juga mempengaruhi timbulnya perilaku seksual yang berlebihan gitu. Nah, sekarang bagaimana hiperseksual itu bisa terjadi pada beberapa kondisi gangguan jiwa atau juga bisa disebut sebagai disabilitas mental. Kita tentu sering mendengar bahwa orang, mungkin di antara teman-teman yang
aktif di komunitas disabilitas mental ya, sering mendengar bahwa gangguan bipolar ini dikaitkan dengan hiperseksual. Dalam sebuah penelitian di tahun 2016 itu didapatkan, jadi penelitinya berusaha mencatat gitu ya, ternyata pada populasi laki-laki itu 67%-nya memiliki lebih dari 2 pasangan dalam 1 tahun terakhir. Sementara kalau untuk pasien orang dengan bipolar yang perempuan itu hanya 19% yang memiliki lebih dari 2 pasangan di dalam 1 tahun terakhir. Dan menariknya pada populasi perempuan dengan gangguan bipolar ini 94%-nya terlibat hanya atau eksklusif ya hanya dengan aktivitas heteroseksual. Sementara pada laki-laki dengan gangguan bipolar itu 67% saja yang terlibat dengan aktivitas heteroseksual. Selebihnya penelitian ini mendapati bahwa laki-laki dengan gangguan bipolar memiliki kecenderungan untuk memiliki identitas identitas sebagai seorang homoseksual. Artinya secara orientasi mereka tertariknya pada laki-laki, dan secara identitas mereka juga mengekspresikan dirinya ya sebagai seseorang yang tertarik dengan sesama laki-laki. Hiperseksual ternyata tidak hanya berkaitan dengan gangguan bipolar. Kalau gangguan bipolar kan kita kalau gangguan bipolar itu hiperseksualnya dikaitkan dengan perubahan suasana perasaan yang ekstrimnya gitu ya. Jadi ketika seseorang dalam kondisi yang mania, di mana energinya sangat meningkat, suasana perasaannya juga sangat naik gitu ya, itu disertai dengan peningkatan hasrat seksual. Jadi dorongan untuk melakukan aktivitas seksualnya juga lebih besar dan kayak nggak ada capeknya gitu ya, karena energinya juga ada terus. Ini gambaran yang kita dapat mirip dengan ilustrasi yang ada di kasus 1 tadi gitu. Jadi kan tadi yang di atas kasusnya bilang ya, ketika saya mood swing itu saya jadi pengen terus dalam sehari bisa beberapa kali. Nah itu yang gambaran yang kurang lebih bisa terjadi pada orang dengan bipolar. Tapi ternyata yang mengalami hiperseksual itu bukan hanya orang dengan bipolar. Pada orang dengan skizofrenia, salah satu jenis dari gangguan jiwa, itu juga bisa mengalami hiperseksual. Nah, kalau dari penelitian-penelitian dikatakan bahwa orang dengan skizofrenia itu mekanismenya ada beberapa yang diduga melatar belakangi munculnya hiperseksual ini. Ada bisa terjadi karena memang bagian dari gejalanya gitu ya. Jadi karena wahamnya atau karena halusinasinya seperti itu ya. Kami pernah juga mendapati kasus-kasus di mana waham dan halusinasinya itu temanya seksual. Jadi selalu ingin untuk melakukan hubungan seksual itu. Tapi hal yang lain adalah pada skizofrenia ini hiperseksual bisa muncul karena penggunaan obat-obatan. Ya, kalau dari kasus yang diangkat di dalam sebuah publikasi ilmiah ini, tadinya orang dengan skizofrenia ini mendapat pengobatan berupa risperidon. Nah, setelah diberi risperidon, ternyata ada efek samping gitu ya. Namanya obat kan bisa muncul efek sampingnya. Ada efek samping yang berpengaruh terhadap kondisi hormonalnya dia. Sehingga setelah itu obatnya dipikirkan untuk diganti gitu dengan menggunakan aripiprazol. Ternyata setelah menggunakan aripiprazol selama beberapa saat, orang tersebut kemudian jadi muncul permintaan untuk melakukan hubungan seksual setiap hari. Kemudian jadi ada aktivitas menggunakan pornografi online yang sebelum-sebelumnya tidak pernah muncul seperti itu. Nah, dianggap sebagai satu gejala yang baru, kemudian obatnya ditambahkan lagi nih dengan risperidon 0,5 mg per hari, gitu ya, di mana pada saat itu ditemukan adanya gangguan isi pikir tentang perselingkuhan. Jadi tadinya hasrat seksualnya naik, kemudian diikuti dengan gangguan isi pikir terkait dengan perselingkuhan, tapi ternyata nggak lanjut lagi nih pengobatannya, gitu ya, sampai beberapa bulan, dan akhirnya karena sangat-sangat mengganggu, datang lagi kemudian diberikan obat quetiapin 800 mg per hari. Ternyata dari beberapa artikel ilmiah yang
terbit, itu dikatakan bahwa ada obat-obatan tertentu yang digunakan untuk mengatasi skizofrenia itu punya mekanisme kerja yang agak berbeda pada orang-orang tertentu. Tidak terjadi pada semua orang karena efek obat itu juga berbeda-beda untuk tiap individu, tapi ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa obat ini juga bisa memunculkan keluhan perilaku seksual yang berlebihan. Jadi kalau tadi kita lihat pada orang bipolar itu terjadi karena perubahan suasana perasaannya yang ekstrim, karena suasana perasaannya yang sangat meningkat sehingga dorongan seksualnya meningkat, pada orang dengan skizofrenia mekanisme terjadinya perilaku seksual berlebihan ini beda lagi ceritanya gitu. Ada kemungkinan bahwa ini berkaitan dengan obat-obatan yang digunakan. Kenapa kemudian ini penting untuk kita ketahui? Karena nanti kita jadi mencoba untuk belajar gitu kan, mengenali diri kita, kira-kira kita yang mana dan bagaimana nanti kita mendiskusikan dengan tenaga kesehatan yang membantu kita. Selain orang dengan bipolar dan orang dengan skizofrenia, ternyata hiperseksual juga didapatkan pada orang-orang dengan kepribadian ambang. Ada dua hal yang sangat menonjol pada orang dengan kepribadian ambang. Yang pertama adalah impulsivitas seksual. Jadi kalau berdasarkan praktek klinik sekitar mungkin 5-6 tahun terakhir ya, gitu, kami melihat bahwa paparan aktivitas seksual itu terjadi lebih awal pada orang-orang dengan kepribadian ambang. Biasanya dari usia SMP awal, SD akhir SMP awal itu sudah terpapar dengan aktivitas seksual. Kemudian juga punya bentuk hubungan seksual yang lebih terbuka, termasuk di dalamnya adalah hubungan yang homoseksual. Dan orang-orang dengan kepribadian ambang ini, kalau ini berdasarkan artikel yang keluar tahun 2011, dan kami juga di praktek klinik juga mencermati, mereka memiliki lebih banyak pasangan seksual dan pergaulan yang cenderung lebih bebas dibanding orang-orang pada umumnya. Selain impulsivitas seksual, hal yang mendorong hiperseksual pada orang dengan kepribadian ambang adalah viktimisasi atau memposisikan dirinya sebagai korban. Bukan sesuatu yang dia sadari, tapi ini menjadi satu pola yang near sadar, yang tidak dia sadari dan terjadi berulang, gitu ya, sehingga dia menempatkan seolah-olah sebagai korban, tapi dia sendiri sebetulnya nggak terlalu merasa sebagai korban, gitu ya, sehingga memang perlu dibantu di dalam proses terapi. Nah, tapi karena sangat rentan, orang dengan kepribadian ambang ini juga sangat beresiko untuk dimanipulasi, menjadi korban dari perilaku seksual yang beresiko tinggi. Kita nggak bisa pungkiri bahwa di luar sana angka kejahatan berkaitan dengan seksual dan juga kekerasan seksual itu termasuk yang sangat besar gitu ya di Indonesia, walaupun ini fenomena gunung es gitu, banyak yang tidak melaporkan. Nah, banyak dari korban-korban ini adalah orang yang memiliki kepribadian ambang. Kenapa? Karena mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dipaksa melakukan hubungan seks, menjadi korban dari pemerkosaan saat berkencan, jadi dengan pasangan yang dikenal atau intimate partner, atau juga pemerkosaan oleh orang asing. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang dengan kepribadian ambang itu memiliki ketakutan yang sangat besar untuk ditinggalkan, sehingga dalam tanda kutip rela melakukan apapun agar dia tidak ditinggalkan. Inilah yang kemudian membuat orang dengan kepribadian ambang tampak seperti perilaku seksualnya berlebih, padahal dia rentan menjadi korban, rentan dimanipulasi untuk dimanfaatkan. Sehingga orang-orang dengan kepribadian ambang ini pun punya resiko yang tinggi untuk mengalami penyakit menular seksual. Nah, tadi kita mencoba memahami tentang psikoseksualitas sampai dengan terjadinya hiperseksual pada beberapa kondisi disabilitas mental tertentu. Apa dampaknya kalau sampai terjadi? Kita tadi bisa belajar dari kasus-kasus yang berkaitan dengan bipolar, skizofrenia, dan juga kepribadian ambang bahwa hiperseksual ini bisa menempatkan seseorang pada risiko menjadi korban kekerasan seksual. Kalau pada perempuan juga bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Dan yang tidak kalah penting juga adalah terjangkitnya infeksi menular seksual. Ketiga efek ini nggak ada yang enak gitu ya. Ketiga efek ini yang kalau sampai dialami oleh seseorang, kemungkinan untuk mendapat bantuannya lebih kecil
karena lebih sering dicemoohnya, lebih sering diomonginnya, lebih sering disalah-salahinnya daripada kemudian dibantu. Beruntung sekarang dengan akses terhadap informasi yang sudah lebih terbuka lebar, korban-korban kekerasan seksual mulai mendapatkan ruang untuk menyampaikan pengalamannya, dan juga ada ruang-ruang aman atau tempat yang aman untuk dia berlindung. Tapi perjalanan masih panjang. Jadi kita perlu mengenali tentang hiperseksual ini pada lingkungan kita, supaya kita bisa membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual ini, bisa membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan juga membantu mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan, ini juga merupakan mata rantai dari terjadinya kekerasan seksual. Kalau misalnya tadi terjadi pada orang yang dengan kepribadian ambang misalnya, kehamilan yang tidak diinginkan ini akan menjadi stresor baru. Ketika menjadi stresor baru untuk orang dengan kepribadian ambang, emosinya semakin tidak stabil, impulsivitasnya juga semakin tinggi, resiko keberbahayaan pada orang tersebut juga semakin tinggi. Nah, karena stigma gitu ya, karena tadi kejadian-kejadian ini lebih banyak dicemooh, diomongin daripada ditolongnya, udah dalam kondisi kayak gitu pun nggak banyak orang yang kemudian bersedia untuk menolong, karena memang tidak mudah membantu pada kondisi yang sudah serba terlanjur ini. Pada akhirnya kehamilan yang tidak diinginkan ini bisa membahayakan untuk si perempuan itu sendiri. Kalau toh nanti bayinya lahir juga masa depannya belum tentu baik gitu ya, karena ibu mungkin tidak punya ikatan yang lekat dengan anaknya, sehingga proses tumbuh kembangnya juga terganggu, dan lain sebagainya. Jadi efek dari perilaku seksual yang berlebihan ini bukan hanya dilihat pada saat ini saja, tapi itu juga bisa berlangsung jangka panjang. Nah, jangka panjang bukan cuma dari kekerasan seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan, tapi juga dari infeksi menular seksualnya. Ya, kita tahu bahwa ada infeksi menular seksual yang sifatnya menahun, seperti sifilis misalnya, seperti HIV, butuh pengobatan seumur hidup, dan banyak sekali konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi gitu kalau sampai mengidap infeksi menular seksual. Nah, 3 dampak yang tadi kita bahas itu semua berkaitan juga dengan stigma gitu kan. Si perilaku hiperseksual ini alih-alih dikenali, malah lebih banyak nggak usah diomonginnya, diumpet-umpetin aja, didiemin aja, nggak usah dibahas gitu ya, atau disumput-sumputin gitu ya, karena malu untuk membahas itu, karena nanti diomongin kok perilaku seksinya tidak normal dan lain sebagainya gitu, sehingga untuk mendapatkan pelayanan itu juga tidak mudah gitu. Nah, stigma inilah yang kemudian menghambat seseorang dengan perilaku seksual yang berlebihan untuk mendapatkan pertolongan. Padahal kalau nggak ditolong, dampaknya bisa kayak tadi gitu. Nah, stigma ini bukan cuma datang dari luar ya atau dari lingkungan sekitar kita, tapi stigma itu juga bisa datang dari kita sendiri. Mungkin orang yang memiliki perilaku seksual berlebihan itu menganggap dirinya kurang baik, menganggap dirinya itu buruk dan lain sebagainya, sehingga memutuskan untuk udah deh saya nggak usah cari pertolongan gitu ya, saya nggak usah dibantu karena saya tidak pantas untuk dibantu. Nah, ini berbahaya sebetulnya. Ketika kita punya stigma terhadap diri kita sendiri, stigma itu justru akan menjauhkan kita dari bantuan-bantuan yang kita perlukan. Nah, ini beberapa pandangan negatif atau ungkapan-ungkapan yang mungkin disampaikan oleh orang lain gitu ya terhadap seseorang yang memiliki perilaku seksual berlebihan. Tentunya ungkapan-ungkapan seperti ini mencegah orang untuk bicara gitu ya, yang tadinya pengen berbagi jadi males gitu kan, karena nanti diomonginnya kayak gitu. Siapa coba yang merasa nyaman kalau misalnya diberikan komentar-komentar yang seperti ini gitu ya. Rasanya kan kayak ya pada kondisi-kondisi tertentu itu kan bukan mau saya gitu. Misalnya tadi pada ketika kita lihat hiperseksual dan gangguan bipolar, atau hiperseksual pada skizofrenia, hiperseksual pada orang dengan kepribadian ambang, itu kan bukan maunya dia gitu. Tapi pandangan-pandangan negatif ini yang kemudian semakin menjauhkan seseorang dari pertolongan ketika mereka mengalami perilaku seksual yang berlebihan.
Ini adalah pikiran-pikiran negatif yang bisa muncul dari dirinya sendiri. Apalagi kalau misalnya tadi orang dengan kepribadian ambang gitu ya, dia sangat takut untuk ditinggalkan, sehingga dia akan berpikir bahwa dirinya tidak berharga, dirinya dibenci oleh semua orang, dirinya tidak pantas dicintai, dan lain sebagainya. Dan pikiran-pikiran seperti ini kan erat juga kaitannya dengan kondisi depresi. Jadi udahlah tadi ada gangguan jiwanya gitu, terus kemudian disertai dengan perilaku seks yang berlebihan yang juga menjadi masalah, ditambah lagi dengan konsekuensi pikiran negatif berkaitan dengan hiperseksualnya ini yang bisa jadi memunculkan gangguan depresi pada diri seseorang. Akhirnya nggak selesai-selesai tuh, muncul masalah baru lagi, masalah baru lagi, masalah baru lagi, dan semakin jauh dari bantuan yang bisa diakses. Jadi bagaimana kita mengelola diri kita sendiri terkait dengan hiperseksual ini? Sebelum kita menentukan apakah kita hiperseksual atau bukan, kita mungkin perlu lihat dulu gitu ya. Kita perlu tanya sama diri kita sendiri, perilaku seksual saya tuh selama ini seperti apa sih polanya, gitu ya. Seberapa sering misalnya saya memikirkan tentang seks? Seberapa sering saya mengekspresikan diri saya terkait dengan seks? Seberapa sering misalnya saya melakukan aktivitas seksual, baik yang dilakukan secara mandiri seperti masturbasi atau dilakukan dengan pasangan. Seperti apa biasanya saya mengekspresikan seksualitas saya? Seperti apa biasanya aktivitas seksual yang saya lakukan? Apakah dalam mengekspresikan diri saya merasa puas atau tidak? Apakah dalam saya mengekspresikan diri saya secara seksual ada orang lain, ada yang saya rugikan atau tidak, gitu ya? Itu yang kita perlu cek supaya kita tahu batasan-batasan kita tuh ada di mana. Apa sih aktivitas seksual yang masih mungkin kita lakukan? Apa aktivitas seksual yang saya tahu persis bahwa itu saya tidak mau untuk lakukan, gitu. Jadi kita mencoba untuk mengenali diri kita. Bagaimana sih seksualitas itu di dalam diri kita, gitu ya, dan batasan-batasannya itu seperti apa. Kemudian kalau kita sudah mencoba mengenali tadi, kita mencoba juga untuk melihat sebenarnya ketika saya berpikir tentang seks, ketika saya mengekspresikan seksualitas saya, ketika saya melakukan aktivitas seks, gitu ya, itu dalam situasi yang seperti apa sih, gitu. Apakah ada situasi-situasi khusus yang kemudian mendorong saya untuk melakukan aktivitas seksual? Misalnya, kalau pada orang dengan bipolar, seperti pada ilustrasi kasus pertama tadi, ketika saya itu dalam situasi yang situasi yang penuh tekanan gitu misalnya. Dalam situasi yang penuh tekanan, maka pikiran saya akan muncul ini saya lampiaskan saja dalam bentuk seks misalnya, dengan perasaan yang sebetulnya bukan seneng, tapi misalnya cemas misalnya seperti itu. Kemudian perilakunya adalah aktivitas seksual dengan mungkin bukan dengan pasangan, tapi bisa jadi dengan orang asing gitu ya. Sehingga dengan kita melihat pola perilaku seksual kita, kapan kita melakukan aktivitas itu, pada saat itu pikiran kita seperti apa, perasaan kita seperti apa, dan apa persisnya yang kita lakukan, kita jadi bisa melihat sebenarnya yang kayak gini-gini tuh cukup sehat nggak sih buat saya gitu, masih dalam batasan yang normal seperti tadi nggak, itu saya puas dan pasangan saya puas dan tidak merugikan siapapun gitu. Tapi kalau misalnya kemudian kita lihat bahwa ini sudah mulai merugikan, ini sudah mulai menyita waktu saya, ini sudah mulai menghabiskan sumber daya yang saya punya, dalam hal ini misalnya uang gitu ya, itu kan artinya sudah mulai berlebihan. Sehingga kita setelah kita mengenali batasan-batasan itu, kita mencoba untuk mengubah. Katakanlah situasinya nggak bisa diubah, pikiran kita susah untuk dikontrol, perasaan kita sulit untuk kita kendalikan, maka mungkin yang kita ubah adalah perilakunya dulu. Oh, berarti kalau di situasi seperti ini, dengan pikiran yang seperti ini dan punya perasaan yang kayak gini, daripada saya begini, mendingan saya begitu, gitu. Jadi setelah kita mengenali situasi, pikiran, perasaan, dan perilaku kita pada saat tertentu di mana perilaku seksnya itu menjadi berlebihan, maka kita mencoba untuk membuat alternatifnya. Daripada kayak gini, mendingan saya kayak gitu, supaya lebih aman, supaya lebih sehat, supaya lebih manfaat, dan lain-lain sebagainya. Ya, beberapa pilihan untuk aktivitas alternatif adalah tentunya memilih ya aktivitas alternatif yang sesuai dengan keyakinan.
Misalnya tadinya kita dalam kondisi tegang gitu ya, kita atau kondisi yang suasana perasaan yang sangat senang, misalnya kita cenderung mengekspresikannya dalam bentuk aktivitas seksual dengan orang yang tidak kita kenal gitu, karena ada didorong oleh suasana perasaan yang tiba-tiba meningkat, udah pokoknya saya mau melakukan aktivitas seksual sama siapa aja, ayo gitu misalnya. Party misalnya gitu kan, atau karena pengaruh minuman, alkohol misalnya, atau obat-obatan tertentu, terus jadi melakukan hubungan seksnya tuh dengan siapa saja gitu misalnya. Nah, aktivitas-aktivitas alternatif yang biasanya ditawarkan bisa berupa masturbasi misalnya atau onani. Tapi tidak semua orang merasa nyaman untuk melakukan masturbasi. Kalau memang itu tidak cocok buat kita, jangan paksakan gitu. Kita bisa menggunakan cara-cara yang lain. Oke, kalau misalnya aktivitas seksual dengan orang yang tidak dikenal itu berbahaya, tapi saya juga nggak bisa masturbasi, ya udah deh, mungkin saya berfantasi saja, misalnya seperti itu. Atau betul-betul menggantinya dengan kegiatan lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan aktivitas seks gitu. Misalnya olahraga, berlari kah, angkat beban kah, berenang kah, atau apapun itu gitu ya. Jadi aktivitas alternatif yang dipilih itu juga disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Kalau ternyata aktivitas alternatif ini kadang bantu, kadang enggak, gitu. Kita masih punya pilihan untuk berdiskusi dengan orang-orang yang kita percaya. Mungkin pasangan kita sendiri, atau saudara, atau mungkin keluarga, kerabat, atau teman gitu ya. Siapapun yang kita rasa kita percaya untuk membahas tentang hal tersebut gitu. Jadi nggak pusing sendiri gitu. Siapa tahu nanti ada jalan keluar yang bisa dibikin bareng-bareng. Kalau misalnya memang saya pokoknya nggak bisa nih, harus keluar dalam bentuk aktivitas seksual gitu ya, dan daripada pokoknya saya belum bisa untuk ngurang-ngurangin, saya belum bisa untuk nggak berhubungan seksual dengan orang yang tidak saya kenal, maka pastikan bahwa kita selalu sedia dan menggunakan proteksi untuk seks yang aman gitu ya. Termasuk juga di sini adalah melakukan pemeriksaan kesehatan seksual dan reproduksi secara berkala, karena orang yang perilaku seksualnya berlebihan tadi kan punya risiko untuk mengalami penyakit. Kalau kita rasa memang diri kita sendiri tidak sanggup untuk mengatasi perilaku seksual yang berlebihan itu, kan tadi kita udah mencoba mengenali gitu ya, pada situasi apa sih saya melakukan aktivitas seksual, dengan pikiran yang seperti apa, dengan perasaan yang seperti apa, oh ini kayaknya masih dalam batas normal karena aman buat saya, aman buat orang lain, saya puas, orang lain juga puas, misalnya gitu, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ternyata itu udah mulai berlebihan dan kita nggak bisa ngatasin sendirian dengan aktivitas-aktivitas alternatif atau cara-cara yang lain, maka kita perlu meminta bantuan profesional. Apalagi kalau sebelumnya kita sudah punya disabilitas mental tertentu, apakah dengan bipolar, dengan skizofrenia, atau dengan kepribadian ambang, gitu ya. Kita perlu mendiskusikan dengan tenaga kesehatan yang membantu kita sehari-harinya. Nanti akan dilihat apakah memang perlu ada perubahan dosis dari obat yang rutin dikonsumsi ini. Apakah perlu ada modifikasi dari terapi lanjutannya? Bisa psikoterapinya nanti gitu kan, atau ada terapi tambahan gitu ya. Jadi bukan dosisnya yang berubah, tapi mungkin obatnya ganti atau dapat obat yang baru dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ternyata kita belum pernah tahu nih kita punya disabilitas mental apa enggak? Justru itu kita perlu datang ke profesional tenaga kesehatan jiwa gitu untuk mengetahui dengan lebih pasti apakah perilaku seksual kita ini apakah perilaku seksual yang berlebihan ini berkaitan dengan gangguan jiwa tertentu. Apakah mungkin itu bagian dari kondisi bipolar kita, bagian dari skizofrenia, atau bagian dari kepribadian ambang seperti yang tadi dicontohkan. Nah, jadi kalau dari pemaparan yang tadi kita bisa lihat bahwa bicara seks itu sesuatu yang tidak sederhana ya, karena psikoseksualitas itu sendiri dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk di dalamnya ada psikoseksualitas yang terdiri atas identitas seksual, identitas gender, orientasi seksual, serta perilaku seksual seseorang. Dan kalau kita lihat contoh-contoh tadi, maka perilaku seksual yang berlebihan ini dapat dialami oleh siapapun gitu ya, termasuk mungkin kita-kita yang ada di sini. Mungkin kita punya resiko, oleh karena itu perlu belajar untuk mengenali. Nah, hiperseksual itu sendiri adalah dorongan dan aktivitas seks yang berlebihan
yang kalau dilakukan itu merugikan diri kita sendiri maupun merugikan orang lain. Kenapa? Karena dampak dari hiperseksual ini bisa menimbulkan kekerasan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi penyakit menular seksual, adanya stigma ganda, dan juga stigma dari diri sendiri yang pada akhirnya menghambat akses terhadap bantuan. Oleh karena itu, beberapa tindakan yang bisa dilakukan adalah yang pertama, kita mulai mengenali dulu batasan diri kita. Seberapa batasan untuk aktivitas-aktivitas seksual yang kita kerjakan. Kalau misalnya kita mau mencoba untuk menolong diri sendiri, maka beberapa upaya yang dilakukan secara mandiri itu misalnya membuat aktivitas alternatif, mendiskusikan dengan orang-orang yang kita percaya, dan juga menggunakan proteksi untuk seks yang aman. Dan yang terakhir, penting untuk kita mengkonsultasikan kondisi yang dialami terkait dengan perilaku seksual berlebihan ini dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui dengan persis apa yang melatar belakangi perilaku seks berlebihan tersebut dan apakah dibutuhkan pengobatan maupun terapi-terapi dalam bentuk lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materinya. Saya kembalikan dulu pada Mbak Ki nanti untuk kita lanjutkan yang tanya jawab. Baik.